Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, bismillah, ma sya Allah, la yasuqul khair illallah. Bismillah, ma sya Allah, la yasrifu su illallah. Bismillah, ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Faya ibadallah, faya ibadallah, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fataqwa wasiyat rabbil alamin lil awwalin wal akhirin, wa syi'arul mu'minin wa ditharul muttaqin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, tak terasa Ramadan telah meninggalkan kita. Entah apakah di tahun depan kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin itu. Hal inilah yang membuat para kaum sholihin mereka menyatakan la tasqub dam'ati lirrahil Ramadan, fa Ramadan saya'ud, walakin usqub dam'ati khasyatan ay ya'ud Ramadan wa anta rahil. Jangan kalian menumpahkan air mata kesedihan sebab perginya bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan akan kembali lagi. Akan tetapi tumpahkanlah air mata kesedihan kalian di saat Ramadan kembali lagi di tahun depan dan kalian telah pergi meninggalkan dunia. Maka di hari yang mulia ini, di hari yang agung ini, yang sebagian ulama menyatakan waktu mustajab di dalam berdoa di antaranya adalah di hari raya Idul Fitri, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga usia dan umur kita dipanjangkan oleh Allah taala sehingga bisa kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Qala syuyukhuna, guru-guru kami mengajarkan doa agar dimintakan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat. Allahumma inni as'aluka tulal umri fi sihhati wal afiyah. Ya Allah, aku meminta padamu dipanjangkan umur
dalam keadaan sehat dan afiat. Bukan sekedar panjang umur, tapi tidak ada kualitas di dalam umur tersebut. Maka kami tambahkan dengan kata afiat, agar umur yang panjang dimakmurkan dengan ketaatan, dimakmurkan dengan kebaikan, sehingga umur itu memberikan manfaat bagi kita, bukan hanya di dunia, namun juga di akhirat. Karena Nabi kita berpesan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalah. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya kalian orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluh. Seburuk-buruknya kalian orang yang usianya panjang dan amalnya penuh dengan keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka momentum hari raya Idul Fitri sebagai simbol meraih kemenangan. Namun hakikatnya kita belum bisa menyatakan kita sudah meraih kemenangan. Karena hakikat meraih kemenangan itu ketika kita masuk ke dalam surga. Di saat itulah hakikat meraih kemenangan. Tapi alhamdulillah ini satu langkah menuju kepada meraih kemenangan yang sesungguhnya. Bagaimana cara kita mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya? Yakni kita lanjutkan kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan sepanjang bulan di perjalanan waktu hidup kita. Kun abdan rabbaniya wa la takun abdan ramadaniya. Para ulama mengatakan jadilah kalian hamba Allah. Jangan kalian hanya menjadi hamba yang taat di bulan suci Ramadan, tapi berlanjut ketaatan ini seumur hidup kita sampai nanti Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah ba'da shihha wal afiyah. Karena husnul khatimah tidak gratis. Husnul khatimah butuh kesungguhan untuk kita bisa menggapai meninggal dalam keadaan baik. Oleh sebab itu, jadilah hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi dia berlanjut di seluruh usia kita. Salah satu tokoh sufi bernama Bishr Al-Hafi pernah ditanya, inna qauma yastahiduna wa yata'abbaduna lillah fi Ramadan wahda. Ada sekelompok kaum, mereka bersungguh-sungguh di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun itu mereka lakukan hanya di bulan suci Ramadan. Maka dijawab oleh Bishr Al-Hafi, bi'sal qaum qaumul ladzina la ya'rifuna Allah haqqa illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum yang mereka mengenal Allah hanya di bulan suci Ramadan, yang mereka taat kepada Allah hanya di bulan suci Ramadan. Selesai dari bulan suci Ramadan, mereka kembali melakukan pelanggaran-pelanggaran, mereka kembali melakukan dosa-dosa, mereka kembali melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka inilah seburuk-buruknya kaum, kata Bishr Al-Hafi. Maka tidak ada tempat bagi kita. Wajib bagi kita untuk mencapai derajat orang yang bertakwa, man istata'tum, semampu kalian. Karena hanya ada dua tempat setelah kita meninggal dunia, imma fil jannah wa imma fil nar. Thariqun fil jannati wa thariqun fis sa'ir. Ada jalan menuju surga, ada jalan menuju neraka. Surga hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itulah tujuan puasa kita? Bukan hanya sekedar menahan diri kita untuk tidak makan dan tidak minum atau menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu bukan tujuan. Itu adalah media. Tapi tujuan puasa melahirkan jiwa kita sebagai mukmin sejati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tutup dengan perintah puasa tersebut dengan lafaz la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Haddad mengatakan dalam syairnya, wa ma dar illa jannatun liman ittaqa.
wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Tidak ada tempat tinggal di akhirat yang Allah berikan berupa surga kecuali Allah berikan hanya kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah neraka menjadi tempat tinggal, melainkan Allah berikan itu kepada orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasma'an, maka dengarkanlah nasihat tersebut. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, beliau adalah orang pertama yang membuka pintu surga. Beliau adalah orang pertama yang memasuki surga. Beliau adalah orang pertama yang diizinkan Allah berbicara dengannya di yaumil qiyamah. Beliau adalah orang pertama yang mendapatkan perhatian dan cintanya Allah di yaumil qiyamah. Beliau orang pertama yang mendoakan manusia dan menolong manusia lewat syafaatnya. Nabi katakan di dalam hadis, "Atibaqal jannati yaumal qiyamah." Saya akan mendatangi pintu surga di hari kiamat. Fastaftihu. Saya meminta malaikat untuk membuka pintu surga. Faqala al-khazin, malaikat penjaga pintu surga bertanya, "Man anta?" Siapa yang mengetuk pintu surga di luar? Fa'aqul Muhammad. Maka saya menjawab, "Saya Muhammad." Kemudian malaikat tersebut mengatakan, "Bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak." Saya hanya diperintahkan oleh Allah membuka pintu surga hanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwanul muslimin, oleh sebab itu puasa yang kita jalani 1 bulan, Allah Ta'ala telah menyeting itu cukup. Jika kita lakukan puasa di bulan suci Ramadan dengan baik dan benar 1 bulan penuh tersebut, maka efeknya dari kebaikan itu akan terbawa di 11 bulan. Tapi dengan syarat puasa yang sebenar-benarnya puasa. Puasa orang awam, ada puasa orang khusus, ada puasa orang khusus di kalangan orang khusus. Ini yang memberikan efek kebaikan yang terbawa sebulan penuh, insya Allah, dengan athar ini punya pengaruh bagi diri kita, merubah diri kita manusia yang lebih baik daripada tahun lalu, manusia yang lebih baik dari hari kemarin. Kita jadikan momentum raih kemenangan ini sebagai langkah awal untuk menuju ke kemenangan yang sesungguhnya, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan, di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa puasa orang bertakwa dia berlanjut seumur hidup. Kapan selesai bulan puasa mereka? Setelah meninggal dunia. Mereka mengatakan, sum dunya waj'al fitrakal maut. Puasalah di kehidupan dunia ini dan jadikanlah kematian sebagai waktu berbuka puasa kalian. Ad-dunya kulluha syahru siyamil muttaqin yasumuna fiha 'anil syahwatil muharramat. Dunia ini seluruhnya adalah bulan suci Ramadan bagi orang yang bertakwa. Mereka berpuasa seumur hidup mereka menghindari syahwat, menghindari nafsul ammarah yang mengajak kepada hal-hal yang buruk, yang mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ja'ahumul maut faqad qada syahru siyamihim. Apabila kematian telah menjemput mereka, maka di saat itulah puasa atau bulan Ramadan mereka berakhir. Wastahallu 'aida fitrihim, dan mereka bertakbir meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri. Inilah hakikat yang sesungguhnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang mampu menundukkan dan mengatur daripada nafsunya, syahwatnya untuk tunduk kepada ajaran Nabi Muhammad, mereka itulah yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, jangan sampai di bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan ini banyak di antara hamba-hamba Allah
yang taat di bulan suci Ramadan, di hari ini mereka telah dibersihkan oleh Allah, tidak ada dosa yang mereka bawa. Jangan sampai sebaliknya, di hari ini kita masih membawa dosa. Dan jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril tapi tidak diaminkan secara hakikat oleh Nabi Muhammad. Sa'idal mimbar, Nabi pernah naik di atas mimbar 3 tangga. Di tangga pertama beliau naik, beliau mengatakan amin. Di tangga kedua beliau naik, beliau mengatakan amin. Di tangga ketiga beliau naik, beliau mengatakan amin. Falamma nazal sulhan dzalik. Ketika Nabi turun dari mimbar, ditanya, wahai Rasulullah, ketika engkau naik di tangga mimbar, engkau mengucapkan amin, amin. Lantas apa yang terjadi pada waktu itu? Faqala Nabi bersabda, atani Jibril. Tadi malaikat Jibril mendatangiku. Di tangga pertama, malaikat Jibril mengatakan, raghima ankum ri'in adraka Ramadan falam yughfarlah. Sungguh celaka orang yang mendapati bulan suci Ramadan namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi katakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa riwayat dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Tapi celaka orang yang di bulan suci Ramadan tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam riwayat Nabi mengaminkan. Amin. Amin maknanya istajib. Terimalah doa ini. Kemudian di tangga kedua, Nabi naik di tangga kedua, malaikat Jibril mengatakan, raghima ankum ri'in man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Sungguh merugi orang yang namamu disebut di sisinya lalu dia tidak bersalawat kepada kata malaikat Jibril. Yaitu ketika kita mendengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita menjadi orang yang kikir, tidak bersalawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang kikir adalah ketika namaku disebut di sisinya namun dia tidak bersalawat kepadaku, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tangga yang ketiga, Jibril mengatakan, raghima ankum ri'in adraka walidayhi aw ahadahuma falam yughfar lahu. Sungguh merugi orang yang mendapati orang tuanya masih hidup tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah taala. Dalam riwayat yang lain dinyatakan lam yudkhilahul jannata. Sungguh merugi orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya namun tidak mendapatkan surganya Allah taala lewat baktinya kepada kedua orang tua. Di sini juga Nabi mengaminkan amin. Ikhwanul muslimin, ini penting untuk kita pahami. Nabi seumur hidup tidak pernah mengaminkan ataupun mendoakan kejelekan kepada umatnya. Tidak pernah. Hadis yang disampaikan tadi itu adalah bab nasihat, bukan bab mendoakan, bukan bab mengaminkan dari Nabi. Tidak. Nabi punya perhatian kepada umatnya sangat luar biasa. Seluruh doa yang Nabi doakan kepada kita seluruhnya kebaikan. Dan tidak pernah Nabi mengaminkan daripada doa-doa yang buruk kepada umatnya. Tapi ini hanya sekedar bab nasihat agar kita ketika di bulan suci Ramadan kita maksimalkan dengan ketaatan secara total. Kapan lagi? Karena kita menunggu waktu yang cukup lama untuk bisa kembali bertemu dengan Ramadan, 11 bulan. Dan kita tidak bisa menjamin apakah nanti kita bisa sampai di bulan suci Ramadan di tahun depan. Tidak ada yang tahu. Semua kematian sudah dicatat oleh Allah. Baik dia usianya sudah tua maupun yang masih muda, baik yang sehat maupun sakit, semua itu hanya sebab. Tapi ketentuan Allah itu sudah tertulis. Maka kita gunakan waktu yang 1 bulan saja dalam 1 tahun, kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau memang
Ramadan di bulan ini yang kita lalui tidak baik, kita evaluasi. Nanti di bulan suci Ramadan yang berikutnya kita menjadi hamba Allah yang lebih baik dan lebih taat kepada Allah Ta'ala. Dan kita jalankan 11 bulan perjalanan ini sampai di bulan suci Ramadan dalam perubahan yang baik. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tanda orang yang puasanya di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah. Alamah qubuli shaum 'inda Allah. Tanda puasanya seorang hamba dan ibadahnya seorang hamba di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah ketika keluar dari bulan suci Ramadan, dia dalam keadaan taat sampai bertemu Ramadan berikutnya. Berarti pertanda amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Maka sebab itulah Nabi tidak pernah mendoakan kejelekan kepada umatnya. Allah sifati wa kana bil mu'minina rahimah. Ini sifatnya Allah. Allah sangat sayang kepada orang-orang beriman. Dalam ayat yang lain, bil mu'minin raufur rahim. Nabi sangat sayang dan cinta kepada orang-orang beriman. Bahkan Nabi berdoa ketika ada sekelompok kaumnya mengusir beliau yang tidak beriman kepada beliau. Beliau mendoakan mereka, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, padahal mereka tidak beriman kepada Nabi. Mereka mengusir Nabi, tapi Nabi menyatakan, ya Allah, ampunilah kaumku. Kaumku disebut sebagai kaumnya Nabi Muhammad. Ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui. Di dalam riwayat yang lain Nabi katakan, la ya Jibril asallahu ay yukhrija min aslabihim man yaqul la ilaha illallah. Ketika malaikat marah ingin menghancurkan penduduk Taif, membalikkan gunung di atas mereka, kata Nabi, jangan wahai Jibril. Wa fi riwayat, jangan wahai malaikat penjaga gunung. Saya masih berharap dari sulbi mereka keluar generasi yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takhallaqu bi akhlaqir rahman. Berakhlaklah kalian dengan akhlak sang pencipta Allah Ar-Rahman. Sifat-sifat jamalnya kita ambil untuk kita jadikan sebagai kehidupan di dalam hidup kita. Sifat jamalnya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemaaf, Maha Pemurah. Itulah yang menjadi sebab seorang hamba mendapatkan gelar sebagai orang yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Satu ketika Nabi bersama sang istri, dinukilkan oleh Ibnu Hibban di dalam Sahih, Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan saya. Maka Nabi berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa Aisyah yang lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Mendapatkan doa Nabi Muhammad, siapa yang tidak bahagia? Maka Sayyidah Aisyah pun tersenyum bahagia. Kemudian Nabi mengatakan, ya Aisyah, ayasurruki du'ai. Wahai Aisyah, apakah kau bahagia dengan doaku yang aku berikan kepadamu? Maka Aisyah mengatakan, bagaimana mungkin saya tidak berbahagia wahai Rasulullah? Saya mendapatkan doa seorang Nabi yang tentu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Demi Allah, doa yang semacam itu saya baca rutin di setiap sholat. Saya doakan kepada umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa membalas kebaikan Rasul, tapi ingat, Rasul SAW dia akan meminta semua tanggung jawab haknya di dunia ini kepada kita. Siapa yang melaksanakan haknya Rasul SAW dengan baik dan benar, maka dia akan dibantu dan ditolong oleh Rasulullah di yaumil qiyamah. Salah satu tokoh ulama bernama Al-Ghadiyah bahkan menulis kitab khusus tentang masalah ini, berjudul Asy-Syifa li Huquqil Mustafa, yang membahas hak-haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Setelah itu kita sudah melalui puasa selama 30 hari atau selama 29 hari di bulan suci Ramadan. Ada satu ajaran juga dari Nabi Muhammad SAW. Kita manusia biasa. Al-insan makanul khata wa nisyan.
Kita merasa sempurna, tapi belum tentu di hadapan Allah itu sempurna. Kita merasa amalan kita sudah baik, tapi belum tentu di hadapan Allah itu baik. Maka Nabi mengajarkan lagi satu cara, disebut oleh para ulama jabiratus shaum, sebagai perbannya puasa. Puasa kita punya luka dan cacat, yang menambal luka dan cacat puasa kita dan ibadah kita, salah satu ibadah yang disebut dengan zakatul fitrah. Maka jangan sampai kita tidak mengeluarkan zakat fitrah. Jangan sampai kita tidak mengeluarkan zakat harta kita, karena itu yang menjadi penambal dari kekurangan ibadah kita dan puasa kita di bulan suci Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kana nabiyyu farada zakat al-fitr. Nabi mewajibkan farada zakat fitrah. Tuhratan lisa'im minal lagwi war rafath, sebagai penyuci, pembersih daripada orang yang berpuasa dari ucapan yang melalaikan dan ucapan yang kotor. Wa tu'matan lil masakin, dan juga sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatul maqbulah. Siapa yang melaksanakan zakat tersebut sebelum sholat hari raya Idul Fitri, maka dia telah melaksanakan zakat yang diterima oleh Allah. Wa man addaha ba'da sholati fahiya sadaqah minas sadaqat. Dan siapa yang mengeluarkan zakat selepas daripada sholat hari raya Idul Fitri, maka yang dia keluarkan adalah sedekah daripada sedekahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi penambal daripada ibadah puasa kita. Nah, ketika puasa kita telah disempurnakan dengan zakat fitr, maka kita akan bagaikan anak yang baru lahir. Jadi hari ini kalau semua ibadah kita diterima oleh Allah, Allah mengampuni dosa kita, dan itu harapan kita. Nabi ajarkan kita membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Ini harapan kita sebulan penuh, doa ini kita baca. Apa substansi dari doa tersebut? Meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita di hari ini kal walad yulad alal fitrah, bagaikan bayi yang baru lahir suci bersih tanpa dosa dan noda. Kullu maulud yulad alal fitrah, setiap yang lahir ia dalam keadaan suci bersih. Kata fitrah satu akar kata dengan fitr, yaitu maknanya suci. Kenapa zakat dinamakan zakat fitr? Zakat penyucian diri kita, agar di hari ini kita dalam keadaan suci dan bersih. Kalaupun meninggal di hari ini, insya Allah kita meninggal dalam keadaan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saudara-saudara kita yang mereka sulit mendapatkan makanan di hari ini, jangan kita biarkan satupun dari saudara-saudara kita di hari ini kelaparan. Maka Allah syariatkan zakat fitrah. Allah didik diri kita menjadi umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senang memberi, bukan meminta. Zakat fitr, zakat mal, dan zakat-zakat lainnya itu mendidik jiwa kita agar selalu memberi, bukan meminta. Al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tidak ada satupun umat Islam, walaupun dia orang yang susah sekalipun, di malam hari raya tadi malam pasti yang terpikirkan bagaimana mengeluarkan zakat, bukan bagaimana meminta. Beginilah hakikat orang beriman. Dia selalu memberikan manfaat kepada umat, selalu memberikan manfaat kepada manusia, bukan sebaliknya dia meminta-minta. Maka inilah yang diajarkan dalam zakat fitrah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di Masjid Muhajirin diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, diterima seluruh puasanya, diterima sholat tarawihnya, diterima tilawah Al-Qur'annya, diterima seluruh amal solehnya, diterima sedekahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jangan biarkan satupun dari kami di tempat ini kalau meninggal dunia melainkan Kau catat sebagai hamba-hamba yang bahagia di sisimu ya Rabbi. Amin. Allahumma ighfir dzunubana wastur uyubana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul aqulu qawli wa lisanil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi 'adda al-'ayat wa karram. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan yathqulu biha al-mizan fil mahsyar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah al-mab'uts ila al-aswad wal ahmar wa ala alihi wa ashabihi al-faidin bi syarafil afkhar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah fi ma amar wa antahu amma nahallahu anhu wa hadda. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'alan nabiyyi qadima. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidil anbiya'il mursalin wa ala al malaa'ikatil muqarrabin wa ala ibadillahis salihin min ahli samawati wa ardi. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا والمسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا مسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا مسلمين في الشام. اللهم انصر إخواننا مسلمين في بورما. اللهم انصر إخواننا مسلمين في اليمن. اللهم انصر إخواننا مسلمين في باكستان. اللهم انصر إخواننا مسلمين في الهند. اللهم انصر إخواننا مسلمين في أفغانستان. اللهم انصر إخواننا مسلمين في بورما. اللهم انصر إخواننا مسلمين في دايلة. اللهم انصر إخواننا مسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا مسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ya Allah, ampunkanlah dosa semua hamba-hambamu ya Rabbal Alamin di hari ini ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, perjumpakanlah kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan orang tua kami yang sudah meninggal dunia di hari ini mereka dalam keadaan teraniaya di alam kuburnya, sedangkan kami tertawa bahagia di hari ini ya Allah. Angkat seluruh kesusahan mereka, angkat seluruh musibah mereka, berikanlah kebahagiaan mereka di dunia, di akhirat, masuk bersama kaum salihin wa auliya wa syuhada wa siddiqin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, rubah diri kami yang hari ini kami nyatakan kami bertobat kepadamu ya Allah. Kami ingin menjadi hamba-Mu yang bertakwa kepadamu ya Allah. Bantulah kami ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah.
karena tidak ada daya dan kekuatan dari kami melainkan kekuatan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, pandangi kami hari ini dengan pandangan rahmat-Mu, dengan pandangan kasih sayang-Mu, dengan pandangan pengampunan-Mu, dengan pandangan maghfirah-Mu ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa rahmatullahi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu